Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 bersama saya Endang Suryani. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mohon bimbingan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan pertolongan-Mu. Kami boleh mengistirahatkan badan semalam, dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya sabda-Mu boleh bermanfaat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema renungan pada pagi hari ini adalah pendampingan dalam keluarga. Adapun bacaan diambil dari 1 Samuel 2 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Karena bacaan terlalu panjang, saya akan membacakan ayat yang ke-26 saja. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bapak Ibu terkasih, problem terbesar anak di dalam menemukan gambar diri atau jati diri atau identitas diri sesuai dengan rancang bangun Allah dalam dirinya. Oleh karena itu, perlu dukungan dan pendampingan orang tua sejak dini. Ada 3 hal yang bisa menjadi referensi buat orang tua untuk mendampingi anak-anaknya sesuai dengan tahap-tahap perkembangan, yakni 1. Teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson yang menjelaskan bagaimana perkembangan seseorang itu dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budayanya. Karena itu, pastikan anak-anak Anda ada di lingkungan keluarga dan sosial yang tepat. 2. Teori perkembangan psikoseksual dari Sigmund Freud yang memusatkan perhatiannya pada usia balita, sebagaimana masa penting pembentukan dasar bagi karakter dan kepribadian anak. Karena berikanlah kepada balita asupan gizi, nutrisi, kasih sayang yang cukup dan seimbang dari kedua orang tua. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Dia menekankan pada skemata, yakni bagaimana perkembangan seseorang dalam mempersepsikan lingkungannya. Asupan kognitif dan kecerdasan perspektif menjadi sangat dibutuhkan. Biarkan anak-anak belajar terbuka dan melihat aneka sudut pandang dan kekayaan pemahaman yang ada dan dimungkinkan ada. Bapak Ibu, jadi ternyata anak itu berkembang berdasarkan 3 hal, yakni pengaruh sosial lingkungannya, kecenderungan hormonalnya, dan perkembangan kognitifnya.
Oleh karena itu, kita sebagai orang tua perlu memberikan pengajaran, didikan, dukungan, dan pendampingan secara utuh, terbuka, dan optimal. Kisah yang paling gamblang sebagai contoh pendampingan pada firman pagi hari ini adalah pendampingan yang berhasil dan gagal yang bisa kita temui dalam kisah Samuel versus Hofni dan Pinehas. Pendampingan yang berhasil. Samuel adalah anak dari Bapak Elkana dan Ibu Hana yang dilahirkan dari tangis dan doa. Dia dibesarkan di bait Allah di bawah bimbingan Ibu Hana dan Imam Eli sebagai mentornya. Samuel bertumbuh dalam karakter kepemimpinan yang luar biasa. Alkitab mencatatnya, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Sedangkan pendampingan yang gagal adalah contohnya Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah anak dari Imam Eli. Mereka tidak mau mendengar dan melakukan nasihat ayahnya sebagai imam. Mereka menuruti kemauan dan keinginannya sendiri, sehingga menjadi terpuruk dan gagal, serta membawa aib yang besar bagi keluarganya. Dua pendampingan di atas yang berhasil dan gagal memberikan pelajaran kepada kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak kita dengan pengajaran, didikan, pendampingan secara utuh, terbuka, dan optimal. Sungguh, sebagai orang tua, tiada hadiah yang paling indah selain melihat anak-anak kita berhasil menjadi orang yang benar, baik, sukses, rendah hati, dicintai Tuhan dan sesama manusia. Semoga kita sebagai orang tua bijak menarik pelajaran di atas. Amin. Marilah kita tutup dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Di bulan keluarga ini, Tuhan sudah mengingatkan kami melalui firman yang sudah kami renungkan tadi. Kisah Samuel dan Hofni dan Pinehas yang memberikan pelajaran kepada kami sebagai orang tua untuk mendidik, mendampingi anak-anak kami supaya anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhasil, yang sukses, yang rendah hati, yang takut akan Tuhan. Seperti yang dialami oleh Samuel yang akhirnya menjadi pelayan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.